Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghufir lana zunubana. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu setahun lalu terakhir kali saya ceramah di sini itu membicarakan ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Maka kali ini kita sambung lagi cerita ataupun tema berikutnya yang kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia bertema-tema dia. 5 ayat pertama temanya adalah hidupnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 membicarakan tentang kehidupan orang-orang kafir. Ayat 8 sampai ayat yang ke-20 membicarakan tentang kehidupan orang-orang munafik. Lalu kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-25 Allah membicarakan tentang alasan kenapa kita beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat itu juga Allah berbicara tentang penduduk neraka dan penduduk surga. Ayat yang ke-28 Allah berbicara tentang fase-fase yang akan dilewati oleh manusia. Lalu ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37 Allah berbicara tentang makhluk yang pertama yang Ia ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ceramah kita terakhir tentang itu. Nah, kali ini kita akan masuk tema yang berikutnya yang kita temukan di dalam Al-Quran. Tema yang begitu panjang, yaitu kisah kaum yang paling banyak yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bukan hanya di dalam surat Al-Baqarah, tapi cerita itu Allah ceritakan di banyak surat. Artinya di surat-surat lain pun Allah menceritakan yang sama. Apa itu? Yaitu kisah Bani Israel. Nah, sebelum kita masuk ke Bani Israel, Bani Israel nanti dimulai kisahnya pada ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Jadi kita mulai berbicara nanti Bani Israel pada ayat yang ke-40 Al-Baqarah. Tapi sebelum kita masuk ke kisah Bani Israel ini, kita cerita dulu apa itu Bani Israel sebelum kita baca ayatnya. Bani Israel. Bani kalau bahasa kita artinya adalah keturunan. Israel ini adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kita menyebut Bani Israel sama seperti kita menyebut keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini dibuktikan pada suatu ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah, terjadi dialog antara Rasulullah dengan orang Yahudi ini. Apa kata Rasulullah? Hal ta'lamuna anna Israel Yakub alaihissalam? Kata Rasulullah kepada Bani Israel, tahukah kalian bahwa Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam? Ini dialog antara Rasulullah dengan Bani Israel, dengan orang Yahudi ketika itu. Apa jawaban orang Yahudi? Naam, iya, kami tahu. Apa kata Rasulullah? Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah bahwa mereka tahu yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ini sebagai bukti ayat dalil hadis ini sebagai bukti bahwa yang dimaksud dengan Bani Israel adalah keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini penting untuk kita ketahui asal usulnya, biar kita tahu perdebatan antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani itu di mana. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi dengan Bani Israel? Bani Israel ataupun anak Yakub, asal-muasalnya usulnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, Nabi Ishak,
Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub ini punya anak 12. 2 saudara kandung, yang 10 lagi lain emak. Yang 2 saudara kandung ini Nabi Yusuf dengan saudaranya namanya Benjamin. Nabi Yusuf dengan Benjamin saudara kandung, semak dan saya. 10 anak Nabi Yakub yang lain tidak sekandung dengan Nabi Yusuf. Maka dulu yang dengki dengan Nabi Yusuf itu adalah saudara-saudara yang tak semak ini. Jadi jumlah anak Nabi Yakub 12. 12 inilah yang menjadi keturunan, cucu cicit 12 anak inilah yang menjadi keturunan Bani Israel itu. Jadi di Bani Israel itu ada berapa garis keturunan? Ada 12 garis keturunan. Nah, ada 12 garis keturunan, termasuklah keturunan Nabi Yusuf, termasuklah keturunan Benjamin, termasuklah anak tertua dari Nabi Yakub namanya Yahuda. Keturunan-keturunan Yahuda ini disebut dengan Yahudi. Nah, asal muasalnya mereka bukan agama, tapi mereka hanyalah keturunan, garis keturunan ataupun suku lah bahasa kita ya. Saya bingung nih ngadap sana tuh ngadap sini, tengah-tengah nggak ada orang. Saya lebih banyak ngadap sana. Nah, kalau saya bolak-balik nanti teler kepala saya. Yahudi. Jadi tapi lama kelamaan Yahudi jadi nama agama. Nah, jadi asal muasalnya ini bukan agama, tapi asal muasalnya ini adalah garis keturunan. Kalau Nasrani dari mana? Nasrani juga lahir dari Bani Israel. Siapa Nasrani? Nasrani ini asalnya dalam Al-Quran disebut dengan Ansor. Ansor itu apa? Ansor itu adalah orang-orang yang setia dengan menolong Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang setia ini mestinya bagus, baik. Namun kemudian kelompok ini justru dijadikan agama. Nah, jadi Yahudi maupun Nasrani ini asalnya bukan agama, tapi dijadikan agama. Sekarang malah diakui agama. Mereka juga sendiri bingung kenapa kami dijadikan agama, karena mereka asalnya bukan agama. Nah, ini perlu kita tahu ya, sejarah itu dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu siapa? Maka nanti kita jangan bingung ketika ada ayat nanti, di ayat yang berikutnya nanti akan diceritakan Allah mengatakan mau Yahudi mau Nasrani asal mereka beramal soleh mereka dapat pahala. Kalau kita tidak paham cerita ini kita bisa sesat memahaminya. Maksud ayat itu apa? Nah, jadi ayat ini asbabun nuzulnya ketika Salman Al-Farisi itu merasa sedih. Kenapa Salman Farisi sedih? Karena kasihan orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu dijamin masuk neraka. Kata Allah enggak jamin masuk neraka. Yahudi dan Nasrani itu tak jamin masuk neraka. Karena pada dasarnya orang Yahudi yang dimaksud dulu itu bukan agama. Tapi yang dimaksud dengan orang Yahudi dahulu adalah keturunan Yahuda. Yang dimaksud dengan Nasrani dulu bukan Nasrani agama, tapi orang yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai agama itu sudah dipastikan masuk neraka. Yang dimaksud oleh Allah tak masuk neraka justru masuk surga adalah orang Yahudi dan Nasrani yang dulu beriman kepada Allah. Nah, jadi sejarahnya kita juga perlu tahu kenapa dalam ayat Quran ada dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani, As-Sabi'ah itu asalkan mereka beramal soleh dan beriman kepada Allah, itu mereka akan dapatkan pahala di sisi Allah dan masuk dalam surga. Tapi sejarah itu perlu kita ketahui. Lalu bagaimana permusuhan mereka dengan Nabi Muhammad? Kita baca ayatnya supaya kita dapat maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Tak banyak kaum yang diungkit oleh Allah nikmat, tapi Bani Israel diungkit oleh Allah nikmatnya. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa anni faddaltukum 'alal alamin.
Dari sekian banyak manusia pada zaman itu, yang paling banyak mendapatkan nikmat dalam dunia ini adalah Bani Israel. Apa nikmatnya? Di antara nikmat yang paling besar Allah berikan kepada Bani Israel, hampir seluruh nabi itu lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang setelah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Yakub, itu kecuali Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Nabi Muhammad itu tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Sampai Nabi Isa itu dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa apalagi. Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun, dan Nabi Musa ini lahir di kalangan Bani Israel. Maka nikmat yang paling besar yang mereka dapatkan adalah karena hampir seluruh nabi setelah itu lahir dari kalangan Bani Israel. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Mestinya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat-nikmat lain nanti akan dijelaskan. Mereka dikasih oleh Allah manna wa salwa. Itu untuk Bani Israel manna wa salwa. Apa manna wa salwa itu? Manna itu minuman yang sangat manis, lebih manis daripada madu. Mereka kalau mau minum manna itu tinggal nganggo mulutnya, langsung masuk air dengan sendiri ke mulut mereka. Itu tidak perlu kerja mereka, itu tidak perlu manjat pohon sialang untuk ngambil madu itu. Langsung masuk air ke mulut mereka. Itu permintaan mereka, dikabulkan sama Allah. Apa itu salwa? Salwa itu makanan tapi dalam bentuk burung. Burung yang terbangnya rendah, kapan aja mereka mau makan, mereka bisa tangkap burung itu. Bahkan sebagian riwayat mengatakan burung itu sudah dimasak. Burung yang sudah termasak, terbang rendah. Kapan aja mereka mau makan, tangkap, tinggal makan. Begitulah Allah memanjakan Bani Israel. Apalagi permintaan mereka yang nyeleneh. Banyak permintaan mereka yang nyeleneh. Mereka minta ada batu. Mereka minta tolong di batu ini mancar air. Kata Allah kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Begitu tongkatkan Nabi Musa, batu itu sebesar kepala sapi. Gitu ya. Tapi batu itu enggak lengket ke tanah, bisa diangkat-angkat kemana-mana. Begitu tongkatkan Nabi Musa, kapan aja mereka mau minum, air mancar. Berapa keran yang keluar? 12 keran yang keluar. Kenapa 12 keran yang keluar? Setiap suku Bani Israel bisa minum di kerannya masing-masing. Otomatis. Kayak zaman sekarang pakai sensor aja. Asalkan mereka nganggo kan mulut mereka langsung keluar airnya. Padahal batu itu bisa dibawa kemana-mana. Inilah kecanggihan di zaman itu. Yang Allah tunjukkan mukjizatnya, yang Allah tunjukkan kuasanya untuk agar Bani Israel beriman. Nah, jadi nikmat yang paling banyak yang dirasakan itu adalah Bani Israel. Ya. Banyak nanti Allah sebutkan, ada sekitar 10 lebih Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Lalu apa latar belakang permusuhan mereka dengan Nabi Muhammad SAW? Latar belakang permusuhan mereka karena Nabi Muhammad tidak lahir dari suku mereka. Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Itu aja alasannya, tidak lebih dari itu alasannya. Kedengarannya sepele, sampai hari kiamat jadi musuh kita itu. Mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Isa, mereka beriman kepada kitab Taurat, mereka beriman kepada Injil. Tapi kepada Nabi Muhammad dan Quran mereka tidak mau terima. Karena Nabi Muhammad itu tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka sudah sangat lama menantikan Nabi Muhammad itu. Dan mereka tahu bakal muncul Nabi terakhir itu, mereka tahu. Dari mana mereka tahu? Karena dalam kitab-kitab suci sebelumnya, baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, cerita tentang akan lahirnya Nabi Muhammad itu sudah ada. Jadi mereka yang dulu baca kitab-kitab suci sebelumnya, mereka udah baca itu. Banyak buktinya, mereka tahu itu. Siapa buktinya? Di antaranya ketika Rasulullah masih remaja, diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Kan Bani Israel itu daerahnya Israel, ujung Palestina, ujung Mesir. Ini kawasan Bani Israel itu. Jadi di daerah ini paling banyak nabi-nabi dikuburkan ini. Ya, di ujung Palestina, di ujung Israel, dan di ujung Mesir. Mesir itu termasuk negeri yang paling banyak makamnya para nabi di situ. Termasuk negara Israel sekarang,
dan juga Palestina. Itu disebut dengan Ardul Kinanah, negerinya para nabi di situ. Lalu mereka meninggalkan kampung mereka, lari ke Syam. Karena jalur yang paling dekat tuh ke Syam. Syam itu mana? Syam itu itulah mulai dari Jordania sampai ke Syria, itu negeri Syam. Dekat kan? Palestina itu masih kategorinya Syam. Jadi Syam itu 4 negara itu. Palestina, Jordania, Syria, ada mengatakan ujung Yaman. Nah, jadi bukan Yaman ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lupa. Lebanon ya. Oh ya, Lebanon. Lebanon itu ya Lubnan. Nah, kalau Yaman itu malah berseberangan nanti. Mereka larinya ke sana. Bani Israel ini. Lalu dari Syria ini mereka lari ke Madinah. Jadi di Madinah itu mereka itu pendatang. Asalnya mereka di negeri Israel mereka, lalu pindah ke Syria, lalu mereka pindah ke Madinah. Ketika Rasulullah remaja diajak berdagang sama pamannya, itu mereka masih di Syria banyaknya, di Madinah masih sedikit. Ketika Rasulullah SAW masih remaja, ikut pamannya ke Syam untuk berdagang. Ketika itu keluar pendeta Buhairah. Ini kisah populer yang biasa kita baca di Maulid Nabi. Apa kata pendeta Buhairah? Ini bapaknya mana? Kata Abu Talib, akulah bapaknya. Kata pendeta Buhairah ini, seandainya betul apa yang aku tahu, ini bapaknya mestinya tidak ada. Artinya ini mestinya anak yatim. Kata Abu Talib, ya ini memang anak yatim, tapi sudah seperti anak aku sendiri, maka ini anakku. Berarti kan bukan anak dia, keponakan dia yang betul. Apa kata pendeta Buhairah? Cepat kamu bawa anak ini pergi dari sini. Alasannya apa? Kata pendeta Buhairah, seandainya nampak anak ini sama orang Bani Israel, anak ini pasti dibunuh ini. Kenapa mereka membunuh? Karena ini anak akan dikenali ciri-ciri kenabiannya oleh orang-orang yang mengerti membaca kitab Taurat dan membaca kitab Injil. Pendeta Buhairah ini, begitu dia tengok Nabi Muhammad, dia tahu ini Nabi ini, walaupun masih kecil. Kenapa? Ada awan, kemana aja Nabi itu pergi, ikut awan itu. Kemana aja Nabi pergi, awan itu ikut. Dan setiap kali Nabi lewat, ya, semua pepohonan-pepohonan, benda-benda itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tak banyak yang tahu, tapi orang yang mengerti kitab Taurat, orang yang mengerti kitab Injil, yaitu orang-orang Bani Israel, pasti paham itu. Kata pendeta tadi, cepat larikan anak ini cepat. Enggak nanti bunuh ini, karena dia tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Ini bukti bahwa orang Bani Israel paling mengerti kenabian Nabi Muhammad. Apalagi bukti lain, ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, dia ketakutan, menggigil dapat wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Lalu Nabi berselimut. Bunda Khadijah ketakutan. Apa yang ditakuti oleh Nabi ini? Kata Bunda Khadijah, Ali masih kecil, selalu berada di rumah Nabi Muhammad. Panggilkan pamanku. Siapa nama pamannya? Waraqah bin Naufal. Panggilkan kemari. Ditengok sama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini buta udah. Umurnya 80 tahun. Kata Waraqah bin Naufal, ceritakan apa yang kamu alami. Diceritakannya lah. Dia dapat wahyu yang pertama, dia dipeluk dari belakang segala macam. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Ini dia, bukti lagi. Hazan namus. Yang kamu ketemukan itu di Gua Hira itu namanya namus. Namus itu bahasa kitanya malaikat. Itu malaikat itu. Kata Waraqah bin Naufal ini, nanti kamu pasti kena usir dari kampung kita ini. Seandainya aku hidup, pasti aku orang yang paling terdepan membelamu. Maksud Waraqah bin Naufal apa? Kamu ini nabi, dan nanti tantangan nabi itu akan diusir dari kaumnya. Kalau Waraqah bin Naufal masih hidup ketika itu, dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad dan akan membela Nabi Muhammad. Tapi Waraqah bin Naufal saat mengucapkan itu aja udah umurnya 80-an tahun. Tak lama kemudian dia meninggal dunia. Tapi dia saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dia ketahui sebelum Nabi Muhammad tahu kalau dia nabi. Nah, ini contohnya Bani Israel itu paham betul tentang kenabian Nabi Muhammad. Terakhir, jangan terlalu banyak contohnya. Salman Al-Farisi yang saya ceritakan tadi.
Salman Farisi ini dikenal sebagai orang mencari kebenaran agama. Karena awalnya agamanya Majusi, menyembah api. Ya, Majusi itu menyembah api karena masih kecil dia ditugaskan sama bapaknya di rumah menjaga api karena bapaknya ini sendiri termasuk orang hebat dalam agama Majusi. Sampai Salman Farisi ini gak boleh keluar rumah. Di rumah saja supaya jangan terikut agama lain. Itu tegasnya bapaknya menjaga akidah anaknya, itulah bahasa kita ya. Tapi sekali dia melihat orang Nasrani beribadah, langsung tertarik dia. Sekali dulu keluar rumah, nampaknya orang Nasrani sedang beribadah, langsung tertarik untuk ikut agama Nasrani. Tapi dia tahu bapaknya tak akan setuju itu. Maka apa yang dia lakukan? Minggat dia dari rumah. Dia ikutnya lah kabilah Nasrani tadi, pergi pindah ke tempat lain. Dia cari pendeta yang paling terkenal ketika itu. Tinggal sama pendeta itu. Tak lama kemudian pendeta itu mati. Sebelum pendeta itu mati dia tanya, sebelum kamu mati kasih tahu sama saya, setelah kamu siapa ya pendeta yang paling terbaik? Disebutkanlah si Polan. Sampai 5 pendeta yang dia ikuti. Mati dia ganti, mati ganti. Dia kecewa karena sebagian besar pendeta yang dia ketemu itu maafnya ketika itu banyak menipu jamaat. Ambil uang tapi untuk pribadi, alasannya untuk masyarakat tapi lebih banyak untuk pribadi. Dia kecewa. Di tengah kekecewaan dia tertangkap dia sama perampok. Ditangkap sama perampok. Dulu ketika itu ada penjualan orang. Dia dijual jadi budak hamba sahaya. Dijualnya di mana? Dijualnya di kota Madinah. Nah, disinilah keuntungan dia itu dijual kota Madinah. Ketika dia jadi budak hamba sahaya di Madinah, itu dia mendengar ada orang mengaku Nabi. Nabi Muhammad sudah pindah dari Mekah ke Madinah ketika itu. Dia pengen buktikan benar gak Nabi. Dia ada ilmu. Maksud ilmu itu karena kemampuan dia membaca kitab-kitab suci sebelumnya, dia punya ilmu kalau Nabi itu begini-begini cirinya. Dia tes. Dia bawakan kurma 1 mangkok kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, ini sedekah, makanlah. Dites. Apa jawaban Nabi Muhammad? Maaf, Nabi itu tidak makan sedekah. Wah, ini betul ini. Kenapa betul? Karena memang dari kitab-kitab suci sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa seorang nabi dan keluarga nabi itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Itu khusus. Nabi dan keluarga nabi tak boleh terima zakat dan tidak boleh terima sedekah. Ini bagus ini, mestinya ini dijadikan contoh, ya. Artinya kalau ada pejabat jangan lagi dikasih sedekah, jangan dikasih lagi ini gitu ya. Biar mereka terhindar daripada itu godaan-godaan itu. Jadi Nabi SAW nolak. Wah, jadi Salman Farisi pun yakin dia, ini Nabi nih. Besok dia tes lagi, dia bawa lagi kurma semangkok, kata dia, ini bukan sedekah, ini hadiah. Ketika disebut hadiah, dimakan sama Nabi. Karena Nabi boleh makan hadiah, tidak boleh menerima zakat atau sedekah. Buktinya Nabi, salah satu istrinya itu hadiah. Maria Kiptia, itu hadiah dari Raja Mesir yang agamanya Kristiani. Jadi Nabi dihadiahkan seorang perempuan budak namanya Maria, orang Kipti, maka disebut dengan Kiptiah. Jadi Nabi itu anaknya 7, 6 lahir dari Khadijah, 1 lahir dari Maria Kiptiah ini. Ketika dimakan sama Nabi, makin percayalah Salman Farisi, ini Nabi ini. Dia agamanya ketika itu masih kacau-kacau ya. Dia tes sekali lagi, dia tengok keliling-keliling, dikelilinginya Nabi Muhammad tu dia tengok. Kata Nabi Muhammad, Salman, aku tahu apa yang kau cari, kata dia. Maka Rasulullah menurunkan selendangnya. Ini Rasulullah biasa pakai selendang begitu ya. Dia turunkan begitu, ini yang kau cari, kata dia. Ternyata di sini Nabi itu ada namanya khatmun nubuwah. Kalau bahasa kitanya stempel kenabian. Di sini letak. Tulang menonjol di sini. Ya, sebesar biji telur burung puyuh. Ya, kalau dipegang terasa seperti jerawat begitu ya. Banyak jerawat menumpuk. Banyak macam cerita orang tentang itu. Tapi posisinya di sini. Begitu dia lihat khatmun nubuwah ini, yakinnya ini pasti Nabi ini. Akhirnya dia bersyahadat, Salman Farisi itu.
Pertanyaan kita, dari mana dia tahu kalau ciri-ciri Nabi begitu? Itu menunjukkan kalau dia mempelajari itu sebelum dia tahu tentang Islam, bahwa akan lahir Nabi nanti ciri-cirinya begini. Nah, jadi tiga cerita yang saya ceritakan ini cukuplah dalil bahwa orang Bani Israel paling mengerti tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa mereka paling terdepan menolak Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad lahir dari jalur yang lain. Nabi Ibrahim punya anak dua. Satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir anak Yakub. Dari Yakub lahir Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, di sini lahirnya Nabi Muhammad. Berarti kan jalurnya beda itu. Nah, jalurnya beda. Walaupun puncaknya sama-sama Nabi Ibrahim, tapi jalurnya beda. Disinilah kekecewaan daripada Bani Israel itu. Mereka itu ya, setiap malam itu mendongak ke langit menunggu. Ada bintang yang disebut dengan bintang kenabian. Mereka yakin jika bintang itu muncul, berarti Nabi malam itu lahir. Memang betul, malam lahirnya Nabi Muhammad, bintang itu keluar. Itu tidak banyak yang tahu. Yang tahu itu siapa? Yang tahu itu cuma Bani Israel. Yang tidak Bani Israel tidak ngerti itu. Muncul malam itu bintang itu. Nama bintang itu bintang kenabian. Dan itu dikisahkan banyak dalam riwayat-riwayat, bahwa mereka setiap malam menantikan bintang kenabian itu. Nah, dan mereka tahu Nabi itu sudah muncul. Soalnya Nabi itu bintang itu sudah ada. Cuman mereka kecewa, kok enggak dari kalangan mereka enggak ada Nabi itu. Mana dia? Nah, begitu ya. Nah, inilah asal usul perdebatan sampai kapanpun. Bahkan mereka cari-cari alasan. Mereka cari-cari alasan untuk tidak mau menerima Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika terjadi dialog antara Rasulullah dengan mereka. Nabi Muhammad jawab 4 pertanyaan kami. Oke, kata Rasulullah. Kalau bisa aku jawab apa? Kami ikut sama kau ya Nabi Muhammad. Baik, pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertamanya adalah, siapa di kalangan Nabi yang di kalangan Bani Israel, siapa yang di kalangan Bani Israel yang mengharamkan makanan dan minuman untuk mereka secara khusus? Diteslah Nabi. Di Bani Israel itu ada Nabi dulu yang dia tak mau makan, ada makanan yang dia tidak mau makan. Kata Nabi Muhammad, itu adalah Nabi Yakub, yang ketika sakit dia bernazar, dia tak akan makan daging onta dan tak akan makan minum susu onta. Jawaban Nabi. Kata mereka, betul jawaban itu, kata mereka. Kata Rasulullah, ya Allah tengok, mereka mengakui jawabanku betul. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk sperma laki-laki dan sperma perempuan? Dijawab Rasulullah, sperma laki-laki itu lebih kental, lebih pekat, sedangkan sperma perempuan itu lebih jernih. Betul, kata mereka. Nah, kapan lahir laki-laki, kapan lahir perempuan dari sperma ini? Nah, ini kan benar pertanyaan biologi ya. Ketika itu tentu Rasulullah enggak paham kalau tak diwahyukan oleh Allah. Kata Rasulullah, jawabannya adalah, jika sperma laki-laki belaga dengan sperma perempuan, lebih kuat mana, itu yang akan lahir. Kalau lebih kuat sperma laki-lakinya, laki-laki yang keluar. Kalau lebih kuat sperma perempuannya, perempuan lahir. Betul jawabannya, kata mereka. Nah, mereka pun bingung juga, semua pertanyaannya betul. Lalu pertanyaan pamungkasnya Pak, ini mereka kan cari alasan supaya tetap berselisih dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan terakhir yang keempat adalah, kata mereka, Nabi itu teman setianya dari kalangan malaikat siapa? Maksud teman akrabnya Nabi di kalangan malaikat itu siapa? Kalau aku jawab apa, kata Rasulullah? Ya kami ikut. Kalau betul jawabanmu ikut. Kalau salah jawabanmu kami tidak ikut. Nah, mereka udah kunci dulu. Kalau salah mereka tidak mau ikut. Pasti mereka salah kan nanti. Nah, Rasulullah jawab saja dengan jujur. Tidak ada satupun Nabi yang ada di dunia ini dari dulu sampai sekarang, melainkan teman setianya di kalangan malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa ada Jibril? Karena Jibril tugasnya sering berinteraksi dengan Nabi.
dia menyampaikan wahyu. Maka termasuk Nabi Muhammad sendiri, itu Jibril adalah sahabat dekatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu, Al-Quran itu berbeda dengan Taurat dan Injil. Kalau Taurat dan Injil sekali turun kan full satu kitab. Kalau Taurat, Injil sekali turun tuh blok langsung, habis saja semua sekali turun. Kalau Al-Quran enggak kayak gitu, satu ayat, dua ayat, satu surat. Jadi interaksi antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu sering terjadi dari segi menurunkan wahyu saja. Belum lagi Nabi Muhammad itu setiap malam Ramadan itu tadarusan dengan malaikat Jibril. Jibril mengecek hafalan Nabi Muhammad, mengecek urutan-urutan ayat yang dipahami oleh Nabi Muhammad. Urutan-urutan ayat dalam Al-Quran ini dicek oleh Jibril alaihissalam. Menunjukkan inilah interaksi yang banyak antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Sampai wafatnya Rasulullah itu dihadiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai sering sekali interaksi antara Rasulullah dengan Jibril. Maka kata Rasulullah, malaikat yang merupakan teman setia seorang nabi itu adalah malaikat Jibril. Apa jawaban orang Bani Israel? Kalau itu jawabanmu, kami tidak mau ikut samamu. Kenapa? Kata Rasulullah, kami lebih suka kalau nabi itu berkawannya sama malaikat Mikail. Ini alasan-alasan mereka. Nah, nanti kita cek nanti kan, qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala, kata Allah. Siapa saja yang memusuhi Allah, memusuhi Jibril, baik memusuhi Jibril maupun memusuhi Mikail, itu kafir tuh, kata Allah. Jadi kata mereka apa? Kalaulah Mikail teman dekatmu, pasti kami ikut. Tapi kamu nyebutnya bukan Mikail, kamu justru nyebutnya Jibril. Jibril itu menurut orang Bani Israel itu adalah malaikat yang paling sering menurunkan azab. Jadi menurut mereka Jibril ini sering membawa azab untuk orang. Mereka lebih suka Mikail karena tugas Mikail itu apa? Ya, tugas Mikail itu kan dia menurunkan hujan, memberi rezeki dari Allah untuk manusia, mengatur laut, mengatur sungai, untuk pokok kehidupan manusia lah, kemakmuran hidup manusia. Jadi kata mereka, kenapa enggak Jibril teman setia, Mikail teman setiamu? Jibril, kalau itu jawabanmu, kami tidak mau ikut. Jadi mereka sebenarnya cuma cari alasan saja untuk tak mau ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah ya kebiadaban daripada Bani Israel sampai terus menerus. Mereka terus cari alasan ya untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Kami pakai Taurat, kami pakai Injil, tapi kami enggak mau pakai Quran. Kami beriman kepada Nabi Musa, begitulah bahasanya. Kami beriman kepada Nabi Isa, tapi kami enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Enggak bisa. Karena begitu Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi, maka wajib bagi mereka bersyahadat lagi. Apa buktinya? Raja Najasyi ini, Raja Najasyi dan rakyatnya kulit hitam semuanya, itu semuanya masih menganut ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Begitu ketika Nabi mengirimkan orang Islam ke sana, mereka masih menganut ajarannya Nabi Isa. Dan tak lama kemudian Nabi kirim surat, Raja Najasyi, kamu dan rakyatmu harus bersyahadat membaiatku menjadi nabi. Maka Raja Najasyi tidak boleh dia bertahan. Enggak, aku cuma percaya sama Nabi Isa saja udah cukup, tidak boleh. Maka Raja Najasyi dan semua masyarakatnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka bersyahadat lagi. Tidak bisa mereka bertahan dengan kami tidak usahlah. Tapi Bani Israel yang dihadapi oleh Rasulullah yang ada di Madinah, begitu model tipikalnya. Pokoknya mereka enggak Nabi Muhammad, itu aja. Kalau Nabi Isa oke, Nabi Musa oke, Nabi Muhammad no, begitulah bahasanya. Kenapa? Karena Nabi Musa orang Bani Israel, Nabi Isa orang Bani Israel, tapi Nabi Muhammad itu bukan kalangan daripada Bani Israel. Jadi kedengarannya sepele masalah kesukuan ini, tapi begitulah. Sedangkan permusuhan kita dengan Bani Israel saja, ya itu akar permusuhannya, justru itu akar permusuhannya. Kedengarannya sepele ya, tapi justru itu besar sekali ya. Fanatik
fanatisme, ya, fanatisme kesukuan, fanatisme kepartaian dan segala macam, itu betul-betul melahirkan permusuhan-permusuhan. Baik. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat nikmat yang kuberikan sama kalian, kata Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepadaku, akan kutunaikan janjiku kepada kalian, kata Allah. Terjadi banyak dialog, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah berjanji sesuatu kepada Bani Israel, tapi dengan syarat Bani Israel tunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diikrarkan oleh Bani Israel sebagai janji mereka kepada Allah? Yang diikrarkan oleh Bani Israel adalah, jika muncul Nabi terakhir, maka kami akan beriman kepada Nabi terakhir itu. Itu janji Bani Israel. Itu janji Bani Israel kepada Allah. Jika nanti muncul Nabi terakhir, kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad datang, mereka yang setiap hari minta munculkan Nabi Muhammad itu. Ya Allah, mana ini Nabi terakhir? Ya Allah, mana ini Nabi terakhir? Cepat turunkan ya Allah, cepat turunkan ya Allah. Kenapa mereka setiap hari minta Nabi Muhammad cepat diangkat jadi Nabi? Karena bagi mereka ketertindasan yang dialami oleh Bani Israel itu cuma para nabi yang bisa menyelesaikannya. Apa pengalaman mereka yang diselamatkan oleh Nabi? Fir'aun. Fir'aun itu sangat benci dengan Bani Israel. Mimpi Fir'aun apa? Mimpi Fir'aun, keluarlah api dari Baitul Maqdis yang membakar rumah-rumah orang Kipti, tapi tak membakar rumah Bani Israel. Membakar rumah orang-orang Kipti. Kipti itu penduduk asli Mesir, tapi tidak membakar rumahnya Bani Israel. Begitu bangun Fir'aun, dia panggil ahli-ahli mimpinya. Terjemahkan mimpi saya ini. Ketika itu sudah muncul isu orang Bani Israel tidak suka dengan kepemimpinan Fir'aun. Datanglah pula tafsir mimpi daripada anak murid, anak buahnya Fir'aun. Ini tafsirannya Fir'aun, akan lahir bayi dari kalangan Bani Israel yang suatu saat akan merubuhkan kekuasaanmu. Mengamuklah Fir'aun. Maka keluarlah keputusan dari Fir'aun, panggil panglima-panglimanya, buat pasukan tim, siapa saja bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang lahir, sembelih langsung. Yuzabbihuna abna'akum. Sembelih. Jangan biarkan hidup satupun Bani Israel. Nah, itu luar biasa itu. Maka kerjaan prajurit-prajurit ketika itu pergi ke rumah Bani Israel untuk menyembelih semua bayi-bayi laki-laki. Semuanya dibunuh. Nah, maka ibundanya Nabi Musa alaihissalam sadar dia, namanya Yukabid. Yukabid ini sadar dia, anak buahnya Fir'aun pasti sampai ke rumah dia. Maka dia asikan ya Nabi Musa bayi sekenyang-kenyangnya, dihanyutkan ke sungai Nil dan ditinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, skenario Allah, Nabi Musa alaihissalam justru besar di kalangan istana. Itu panjang ceritanya. Kenapa dia bisa besar? Kenapa dia bisa besarnya malah di istana, sedangkan Fir'aun mencari dan menyembelih anak-anak dari kalangan Bani Israel. Nah, maka ketika itu semua Bani Israel bayi-bayi laki-lakinya disembelih, yang dibiarkan hidup anak perempuan yang akan dijadikan budak-budak nafsu mereka sama orang-orang Fir'aun, dan orang-orang dewasa di kalangan Bani Israel akan dipekerjakan pakai pekerjaan yang tak layak. Ya, kerjaan-kerjaan tak layak lah dikasih, misalkan kerja apa, diperbudaklah semuanya. Dan cukup lama menderita Bani Israel ketika itu. Siapa yang menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun? Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk melawan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel. Maka Bani Israel tahu ketertindasan-ketertindasan yang dirasakan oleh Yahudi dan Nasrani Bani Israel itu cuma bisa selesai jika muncul Nabi. Dan ketika itu mereka berharap Nabi Muhammad cepat lahir. Kenapa? Karena mereka juga mengalami ketertindasan-ketertindasan. Ya, mereka tak begitu dipandang. Karena menurut mereka cuma Nabi yang bisa menyelamatkan mereka daripada ketidakadilan. Nah, tapi mereka yang minta, tapi begitu muncul mereka nggak mau beriman. Janji mereka, ya Allah, begitu muncul Nabi terakhir nanti kami beriman. Kata Allah, nah tunaikanlah. Dan muncul Nabi terakhir, nggak mau. Kenapa? Karena Nabi terakhir ternyata bukan lahir dari kalangan mereka.
Kata Allah, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, percayalah kalian, berimanlah kalian apa yang aku turunkan, yaitu diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi dan diturunkannya Al-Quran. Kenapa kata Allah? Karena Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum. Apa yang ada dalam Al-Quran takkan bertentangan apa yang ada dalam kitab Taurat, dan takkan bertentangan apa yang ada dalam kitab Injil. Adulah Quran ini ya dengan kitab Taurat yang asli, adulah Quran ini dengan kitab Injil yang asli, takkan kontradiksi, takkan bertentangan. Kenapa? Karena kehadiran Quran persis seperti kehadiran Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, aku ini hadir, kata Rasulullah, seperti meletakkan batu terakhir di bangunan. Ini kita membangun masjid besar, jadi ada batu terakhir yang mau dipasang. Ibaratkan seperti itulah kata Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad menyempurnakan risalah-risalah, syariat-syariat sebelumnya. Begitu juga dengan Al-Quran, itu menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Karena posisinya sebagai penyempurna, maka yang lebih sempurna itu lebih layak untuk dibaca, lebih layak untuk dijadikan pedoman hidup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak perlu khawatir. Nabi Muhammad membawa Al-Quran tidak menganulir isi Taurat, tidak menganulir isi Injil. Adulah, pasti isinya sama. Jadi gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan pula kalian pula yang paling depan untuk melawan Nabi Muhammad. Ketika itu kan bukan hanya Bani Israel. Ya, di Madinah misalkan, Madinah ini udah ada suku Aus, suku Khazraj, ya, suku Aus dan suku Khazraj ini. Lalu kemudian datanglah suku dari orang Yahudi dari Syria, dari Syam. Ya, ada 3 suku, suku Qainuqa, suku Bani Nadir, dan suku Muhammad, suku Qainuqa, suku saya lupa, ada 3 suku dari kalangan Yahudi ini. Mereka bukan penduduk Madinah asli. Mereka itu datang dari luar masuk ke kota Madinah. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu awwala kafirin bih. Lucu kata Allah. Kenapa lucu? Kalian yang paling mengerti kenabian Nabi Muhammad, justru kalian pula yang paling terdepan untuk melawan kenabian Nabi Muhammad. Artinya apa? Mereka itu menentang yang mereka tahu itu memang itulah benar. Itu yang paling lucu. Kalau ada orang, ya, dia tidak tahu dia ini benar atau salah. Yang mana menurut dia benar, itu yang dia bela. Bani Israel tidak. Dia tahu ini yang benar, ini yang salah. Dia bela yang salah demi kepentingan dia. Di situ letak tidak beresnya Bani Israel itu. Ya, karena Bani Israel ini memang banyak ulahnya dari dulu. Kitab Taurat itu aja mereka gandakan kitab Taurat itu. Kitab Taurat yang asli. Mereka tulis pula kitab Taurat yang baru. Mereka punya 2 kitab suci. Ini kelakuan daripada pembesar-pembesar orang-orang Bani Israel ketika itu. Kalau ada orang minta fatwa ke mereka, ini apa hukumnya? Ini halal atau haram? Tengok dulu bak sogokan atau enggak. Oh, ini ada nih pelicinnya misalkan. Tuh, kasih pelicin. Bapak maunya halal atau haram? Kami maunya itu halal. Itu produk kami itu. Entah laku nanti di pasar kalau tak dikeluarkan izin halalnya. Ini Pak. Mereka punya, dia megang 2 kitab. Dicocokkanlah kemauan orang itu berdasarkan sogoannya. Karena bapak tadi nanya itu, ini halal Pak, ini ayatnya. Mereka karang sendiri kitab suci itu. Nah, tapi kalau tak bawa sogokan, ini parahnya. Kalau tak bawa sogokan, mereka akan kasihkan kitab suci yang asli. Mau cocok, mau kau, mau tidak, inilah ayatnya yang asli ini. Karena tak bawa sogokan. Begitulah kelakuan Bani Israel itu. Sampai hari kiamat itu akan ada orang-orang seperti itu. Datang ke MUI supaya produknya dihalalkan. Diintimidasilah MUI itu. Keluarkanlah ini produk ini halal segala macam. Pakai kekuasaan untuk mengintimidasi orang-orang mengeluarkan fatwa itu. Nah, maka Buya Hamka tidak mau dia. Buya cabutlah fatwa
haram Natal bersama itu Buya. Kasihan presiden mau ikut Natalan bersama nanti gak enak pula hati dia dibilang haram. Tak bisa kata Buya. Cuma kok fatwa cabut-cabut demi kepentingan pribadi presiden. Buya fatwa mengucapkan selamat Natal itu dicabutlah. Bolehkan aja lah. Nah bisa, mana bisa fatwa dicabut-cabut gitu. Nah, Buya cabut, itu fatwa itu dicabut, itu Buya dicabut. Biar aku cabut kata Buya Hamka. Maka dia keluar dari MUI. Mudah bagi dia, dan itu berat seperti itu bagi dia mudah. Nah, tapi bagi sebagian orang itu berat. Kadang jabatan jadi MUI ini malah diperdebatkan. Tidak salah saya sebutkan lagi ya. Baik. Jadi kata Allah, wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan jual-jual ayat itu kata Allah. Tadi saya katakan mereka jual ayat. Kenapa mereka jual ayat? Demi duit. Ayat itu mereka gandakan. Ini ayat yang bolehnya, ini ayat yang tak bolehnya. Supaya dapat income banyak. Kalau orang minta fatwa, bapak maunya apa? Saya maunya halal. Bisa halal pak. Bapak ada enggak duit? Oh ini ada duit, ini aman untuk keluarkan aja fatwa halalnya. Oke, ini dia fatwa halalnya. Begitulah contohnya kurang lebih. Walaupun tak persis kejadiannya begitu. Tapi sekarang begitulah mungkin realitanya ya. Jadi kerjaan terbesar, kebejatan terbesar Bani Israel itu adalah menjual ayat. Kata Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Maka takutlah kalian kata Allah. Maksud Allah Subhanahu wa taala, ikutlah Nabi, ikutlah Quran. Jangan karang-karang ayat itu. Kalau enggak ada balasannya, maka takutlah dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman Allah tertinggi? Masuk neraka. Masuk neraka adalah ancaman Allah tertinggi. Maka Bani Israel saja itu diancam kalau macam-macam masuk neraka. Maka heran kita, ada orang Islam tak takut masuk neraka. Ini kan gawat ini. Kenapa orang Islam tak takut masuk neraka? Berarti dia nggak percaya panasnya api neraka itu. Kalau ancaman Allah tertinggi aja nggak takut dia, cemana ngancam dia lagi? Apa ancaman Allah tertinggi? Karena ancaman Allah banyak. Hidup menderita di dunia, apalagi ya banyak azab-azab dunia menjadi ancaman Allah. Yang paling tinggi ancaman Allah itu masuk neraka. Kalau ada orang dengan nafsu kali masuk surga, masuk neraka pun alhamdulillah, itu ya gawat itu. Dipikirnya neraka itu kayak apa begitu ya. Neraka itu bapak jejakkan kaki bapak lantai neraka itu pecah kepala bapak. Itu paling ringan itu. Itu paling ringan azab panasnya api neraka itu. Kita jejakkan kaki kita ke lantai, bukan kaki yang hancur, kepala aja hancur itu. Kaki mijak, kepala yang hancur saking panasnya. Nah, yang kayak gitu itu tak ditakuti, jadi apalagi yang mau ditakuti? Apalagi yang paling ditakuti dari api neraka coba? Maka itu tanda ya kurangnya iman. Ya, ini dia sehati saja kalau bapak jumpa semua ni kita berzani nanti. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.